besok hasilnya. Tidak sekarang, tapi besok. Yang lihat. Kelak, bukan besok, kelak. Jadi betul. Jadi kalau misalnya ke awan-awan panas itu terus kemudian gak ono banyu itu biasanya kelak. Kelak. Ngelak itu ya. Ngelak itu bukan ngales loh. Iya. Ngelak. Akel ya. Jangan pakai A. Kan pasti tinggallah. Malah mudah. Nah, itu maksudku. Itu ngelak itu identik dengan mau sebenarnya. Lain. Ngelak kok. Ngelak. Saya ngelak kok. Ngelak aing. Ngelak itu ngelak air. Ngelak aing. Mangan marah Madura Pak Ji. Mau laki bini nek atau kata. Ngelak. Mau ngalak. Ngelak. Mengalah maksudnya mengalah. Ngalak. Ngalah, di ngalah. Di Madura kan ngalah kan ngalah. Ngalah. Di ngalah kan lain. Habika. Biasanya habis ngelak terus ya itu juga. Ngalah. Iya ditambah Iya, ngalah. Itu akan terjadi. Tapi betul. Jadi maksudnya adalah kalau sholat itu kemarin kan kita diskusi soal waktu aja berarah itu kan membaca makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Itu kan penolong itu sebenarnya kalau baca para mufassir penolongnya itu enggak Tidak jadi. ternyata penolongnya itu juga di akhirat. Di akhirat. Kenapa? Iya. Karena saat kali pertama kita dihisab itu dihisab apa ya? Iya. Itu sudah jelas bahwa ternyata kalau orang membincang sholat itu jangan membincang di dunia. Ini investasi bahwa nanti kita bisa bertanggung jawab dari Allah gitu. Artinya tidak perlu diperdebatkan. Itu harus ditakoni. Artinya apa? Orang yang sekarang ini sudah melakukan dengan baik, walaupun mungkin kadang-kadang masih ada sesuatu yang belum sesuai atau masih ya, tetapi ini yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan. Berarti kalau dia sudah saat ini berinvestasi dengan amalan-amalan sholat, apalagi tadi ya tambah rawatib, rawatib baik, Sudah itu menolong dirinya jelas. Tapi kan Karena saya kan pertama. tidak ada rasanya besok. Jadi rasa itu tidak boleh hanya dirasakan seakan-akan aku ini hanya beramal untuk dunia, orang oleh. Harus dia orientasinya adalah tidak boleh duniawi, tapi harus akhirat. Tapi perlu hanya dunia saja, nanti tampilannya apa? Wah. tapi perlu dipikirkan soleh. juga keselamatan di dunia wal akhirat itu penting. Selamat itu kan Tidak dibawa. pada Ini bukti Pak Ji. Jangankan level kita yang sudah jauh dari zaman Rasulullah ya. Kata siapa bahwa pahala itu bukan berarti kita tidak ikhlas ketika dikasih iming-iming pahala. Sahabat ketika tahu pahala yang sholat waktu itu langsung berkomitmen dan berjanji. Dan sejak itu tidak pernah ada sahabat yang meninggalkan sholat rawatib. Ketika dikasih tahu sama Rasulullah pahalanya sholat rawatib itu langsung berkomitmen bahwa kami saat ini sampai ke depannya, sampai matinya tidak akan meninggalkan sholat rawatib. Gara-gara ada pahala. ada pahala. Jadi bukan karena pahala pas kita tidak beribadah misalnya, tidak. Kan sahabat pun juga begitu ternyata. Komitmen Sampai untuk komitmen keikhlasan. Sama dengan tadi betul kata Jack, bahwa Allah sendiri yang mengabarkan kalau sholat itu akan menjadi penolongan. Kalau kita ini dikabari oleh Allah, apa nggak malah gembira? Oh, itu jelas itu, khitabnya itu kepada orang-orang beriman. Makanya saya juga kadang-kadang para penyeram menyampaikan ada si A dan si B. Si A ini orangnya bagus luar biasa, melaksanakan sholat, puasa macam-macam. Kemudian si B ini, minum arak macam-macam, tidak beres pokoknya udah. Jadi nasihati satu kali tidak mempan, 2 kali, 4 kali, akhirnya si A ini ngomong kafir sampai. Ini yang masuk neraka justru yang A ini, yang orang yang bagus. Karena berarti pernyataan kafir itu bukan orang itu, tapi Allah yang menyatakan sebetulnya. Kita nih kan. Yang menentukan bukan Jadi, yang menyatakan. yang tidak boleh itu suudon. Ya, suudon. Nomor 2, kalau itu berdasarkan riwayat. Jadi
bahasanya itu tidak tendensius ya, tapi memang berilmu. Tapi man tarokas sholat, sapa wong sing ninggal sholat amdan dengan sengaja, fahuwa kafirun, dia kafir. Ini ada hadis. Jadi kalau dia berdasarkan anggaplah mocokno itu Tarkus sholat. itu bahwa orang yang tarkus sholat secara sengaja niki kafir. Nah, menyampaikan begitu mungkin hanya kalimatnya saja kata panjenengan tadi. Ada Begitu ya? tekan kata, Ya. ada tekan kata terlalu berat. Kadang-kadang gini loh, hati-hati loh. Misalnya, bisa ngerti, dulurku. Saya sendiri pernah menyatakan seperti itu. Tapi maksudnya tidak menuduh. Caranya gini loh. Cak, hati-hati. Tinggal sholat sakar PDW. Itu so kafir. Bukan berarti menuduh. Bukan menuduh orang kan? Tapi itu tadi betul. Jadi Tapi kadang-kadang mungkin cara kenapa justru penyampaian itu yang masuk neraka? Ini tadi Belum tahu. kan karena faktor suudonnya dia. Padahal dia orang Hawa- baik. hawa Sudah nafsu. boleh lahir baik sudah. Itu yang dilihat Cuma oleh Allah perkataan itu. Ya. Betul. Tapi Pak Haji, walaupun dia itu misalnya menyatakan demikian, kalau dia itu masih muslim mukmin, ya walaupun nanti dikumbah di neraka, ini mutawatir ya. Iya. Tetap dia nanti Akan masuk lagi ke surga. Bahasa santrinya begini. Nah, Seng bakal oleh syafaat kan Nabi itu kan pendosa. Tulisannya jelas di mimbar itu. Di Raudhah kan jelas. Syafaati bisa Pak. minal kafair li ummati. Oleh syafaat aku ki sing mau diso gede. Tadi menempian ndak pernah dosa raja, tau oleh syafaat. Ada syafaat langsung Tadi langsung ngomong loh. langsung. Aku kan Ayo deh, masuk deh. Jadi orang saya tahu sedikit lagi. Ini lah. Nanti orang yang tahu Enak, seperti enak itu, gitu. wah nanti saya mau Masuk berbuat dosa langsung. dulu. Wah, ini bahaya. Nah, makanya Oh, itu bahaya. jangan dibuat anu itu. Bahaya itu. Jangan dibalik maksudnya. Oleh undang tak dosa wae. niatnya Oh, sudah juga beda. Nah, beda itu. Beda, Haris. Iya. seperti tadi Pak Haji ngomong, loh Makanya, saya itu manusia. apa, tobat sama tomat tidak kan sempurna. beda. Ya, itu Iya. betul, memang betul. Nah, yang sempurna itu hanya rokok kan gitu loh. Iya, yang sempurna Sempurna kok. rokok, tapi Bisa musuh ya. Tuh, enggak. Keren lah. Banyak dulu itu kan kata-kata saya masih muda, saya mau mengerjakan ini. Makanya Pak Ibnu, saya itu kurang setuju. Di beberapa tempat kan menyampaikan pahala sholat raweh. Malam pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi wow, Satu cukup sampai ke sekali 10. yang raweh malam pertama. Tekun tak usah. Di tempat saya begitu Pak Haji. Iya, betul. Di tempat saya desa itu kan disampaikan. Apa kan oleh bener tak terawih benar. Pada sekolah dulu sebenarnya. Pahala malam pertama disampaikan Pak. Itu pengertian jangka pendek itu. Hah? Pengertian jangka pendek. Memang kan bahaya gimana Bahaya lah Pak kalau tidak paham. zaman sekarang Pak. Ya wis cukup terawih malam pertama. Tambah lama Mungkin tambah dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun akan datang. Bu, ibadah tak terawih kalau guna Pak. Terawih ke Niko Mas. Terawih korupsi. Itulah Padahal sholat ini sampai ilmu tadi betul. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Iya, 1.000. Ah, ayo nang gator tak mau. Tadi itu tadi. Mulai dapat syafaat. Loh, Mas, saya itu jarang sholat rawatib loh. Parah, saya ewan aku Bisa mana 1.000 ini ngono. Kayak gitu loh. Setahun hanya 365 hari. Lah aku sentuh ewan iku lah berarti. Kurang karuan iso nyalir. Sampai-sampai ini urung iso nyale mau Ini kalau jadi kalau anu pikiran sempit, aku dapat pahala sholat di Masjidil Haram satu kali 100.000. Punya deposit banyak. Ya, Itu banyak. punya modal banyak. Iya. Anda Pak sini tidak ngelakoni. Nyampe sini kerja lagi Pak Ji, ngumpulin Betul, duit iya. lagi. Itu lebih gereng kita itu loh. Oh, keutamaan sholat tarawih sama sholat rawatib bagi Aisyah. Iya, masih Iya, lebih rawatib. lebih fadilah Mbak Aisyah. Bagi Aisyah. Lebih besar. Lebih besar Itu. Mbak Aisyah. Kalau sholat tarawih enggak bagi Aisyah. Nah, itu yang berbahaya, rugi. Iya. Rugi. Jadi Keliru. makanya Harus sempurna. ada kebolehan begini. Kalau ada orang kenapa tidak sholat ba'diyah, setelah sholat tarawih silakan ba'diyah. Mbak Dia ya. Oh, setelah tarawih. Ya. Jadi misalnya sampean nggak nutut ya jamaah. Jadi sampean wis Isae wis masbuk, pada dulu sampean salam kate ba'diyah. Kalau kok mulai tarawih, itu tarawih saja. Tapi ikut setelah itu sampai sholat Terakhir ba'diyah. selesai setelah selesai Mbak Dia. Ya, jadi bahasanya jangan meninggalkan ba'diyah.
bagi Islam. Kata-kata hari ini Tidak wajib. menang sih. Pahala Belum, Islam ya? tidak menang dengan dua rakaat. Masih. Catatan hitam. Satu dari Catatan sokongan hitam hadisnya. dengan ibadah. Dari itu saja sudah Manisnya menang itu ibadah. Pak Dia. Eh, Berarti kan dua. Manis. iya. Surat Rawatibnya kan 4 rakaat. Orang Ada, berpikiran ada. orang berpikiran ada ya. Pendek, kok sholat badi aja. Wong isanya lebih banyak bahagia. Ya apa? Kalau gitu. Manisnya itu. Ya benar. Kalau posisinya wajib tidak bisa diganti. Ada kan. Surat Pengertian wajibnya surat kan wajibnya rawatib kan 4 rakaat. Badiannya 2 rakaat. Badian 2 rakaat. Tapi lebih banyak ini pahalanya. Oh enggak, tidak bisa bisa. Pak. Kan kalau sunnah wajib, tidak bisa mengalahkan. Wajib itu tidak bisa diganti dengan sunnah, Pak. Qobliyah subuh yang begitu, tidak bisa mengalahkan wajib fardu. Tidak bisa. Fardunya. Fardunya. Masukkan Tidak kota. bisa. Takut Masukkan bahwa kota. takut diliru. Belum dihitung itu masalah. Kita luruskan. Enggak. Perlu diluruskan. Nggih. Itu wajib sunnah soalnya. Diki padana qobliyah subuh. Jadi secara Pahala dan isinya. Subuhnya nggak dikerjakan. Oh, keliru malah. wajib dengan sunnah itu tidak bisa, wajib digantikan dengan sunnah nggak bisa. Nggak bisa, ya? Diganti dengan sunnah nggak bisa. Ya harus dilakukan. Mulanya kan kalau misalnya nek yang lupa dan sebagainya ya kodok. Takutan. Kalau sunnah nggak usah dikotok ya. Takut berpikiran takut berpikiran sempit kita. Sholat rawatib 4 rakaat. Ya sholat iki. Pahalanya besar. Sholat rakaat ya, sholat ba'di aja sudah. Dulu kalau masih kecil kalau sholat tahajud nggak sholat subuh. Bangkong. Mangkong. Iya. Belajar sholat tahajud. Sunnah rawatib itu kan untuk menambal Pak Ji. Menambal sholat wajib. Lah kalau yang ditambal nggak ada, apa yang ditambal? Sholat sunat itu. Menambal kebolongan, Rawatib kesempurnaan. itu wajib. Coba balik lah. Iya maksudnya wajibnya itu loh. Sholat sunnahnya itu kan tujuannya untuk menambal kekurangan Rawatib itu dari wajib. sholat wajibnya. Rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu Pak Ji. Jadi Yang tidak dikatakan wajib. rawatib Tetap itu harus dikatakan qobliyah sunnah. ba'diyah. Tetap rawatib itu sunnah, Pak Ji. Jangan sampai dikatakan wajib. Kan gitu. Ji. Jangan keliru bahasa, betul. Nah, soalnya kan nanti loh rawatib itu wajib loh. Bukan. Nah, bukan berarti tetap sunnah posisinya. Posisi di status hukumnya itu. Nah, itu penting lah. Soal keutamaan, nah inilah yang harus kita cari. Jadi sholat 5 waktu bukan rawatib. Bukan rawatib. Sholat wajib. Beda. Iya. Sholat fardu dengan sholat rawatib. fardu itu Nah, bukan sholat fardu. beda nggih. Nah, niku harus ditegaskan itu nanti. Itu yang perlu dijelaskan. Biar tidak Biar ini enggak persepsinya nanti. karena dengan apa yang keluar pondokan dengan yang tidak kan lain. Yang keluar pondokan ini untuk menyampaikan. Ya wong jangan kan gitu sama-sama pondokan sih ya kan cara pembelajaran. Ada yang juga pondok beda. jamaah, ada Contoh yang pondok pondok betul-betul yang kedua hanya Iya. pondok Ramadan. Ah. Nah, pondok Ramadan itu bolong-bolong ya. Ilmunya ya untuk piro. Kalau pondok Indah Kapuk, Loh, pokoknya pondok indah kapuk. Nah, Pondok beda mana lagi. masjid e. Nah, itu piye anu. Memang satu guru tuh nerimanya tidak sama. Iya, ini pengalaman nih. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itu belum tentu sama. Saya pengen 10 hari terakhir Ramadan itu, pengen turun tidur di masjid. Saya kepingin pasaan nih kak, saya kepingin ya. Apa di program ini? ayo. Hah? Gen nenek. Makanya mungkin wajib settingnya plus spring bed dan sebagainya. Kecil itu ya. Loh, karena emang hadisnya solid. Kanjeng Nabi kalau sepertiga malam itu wis bahasanya wis naleni sarungi, bagus. Iya, Yang iya. kelima sarungi itu 10 akhir itu malah 10 akhir. mengencangkan mengencangkan sarung kan begitu bahasanya. Bahasanya begitu kan. Iya itu. Sini 10 terakhir di Matahari sama Roksi. Ya. Yo, iktikafnya kan memang sudah masjidnya beda. Terhadap memang menyelenggarakan itikaf itu beberapa masjid. Makanya banyak melakukan syafaat besok itu. Berharap sama kan. Tapi Ya itu tadi. Pak Kun, saya punya secara umum ya Iya, Pak. keajaiban ibadah. Di antaranya satu mungkin sholat itu tadi baik fardu maupun sunnah kan itu. Apa yang disampaikan dengan Ki Agus, Pak Kun. Ya. Kemudian yang kedua berdoa. Jadi doa. Jadi doa juga ada keajaiban di situ. Kemudian memuliakan orang tua, guru, baik itu guru ngaji, guru sekolah. Kemudian terus guru yang dianggap di masyarakat ini. Jadi masyarakat yang dianggap guru. Sepertinya Pak Ibnu kan bisa. Nah, Ini guru depan. Pak siapa? No, Ustadz Agus. Ustadz Ustadz Agus. Kun. Ini guru. Kalau Ustadz
Agus sama Tapi Pak Kun bukan jelas Jarkoni loh. jelas Enggak loh. kan gitu. Ini 3 ini bukan guru Jarkoni. Nah, Iso kemudian ngapok. berikutnya yang keempat, kita memaafkan orang-orang yang mendolimi kita. Jadi kita misalkan ada yang mendolimi kita, ya kita minta maaf itu. Gitu. Kemudian berikutnya sedekah, sodako. Pengalamannya Nah ini sodako juga penting. Biasa. Keajaiban beribadah. Kemudian berikutnya mengingat Allah pada orang-orang yang pada waktu itu lupa, gitu loh. Jadi orang-orang lupa kita masih mengingat Allah kan gitu. Mengingatkan. Mengingat, Sama dengan mengingat. anak SMP sudah ditanyakan keajaiban dunia, coba catat apa saja. Ada yang nyontek Menara Eiffel, Burj Khalifa, punyanya Dubai. Itu Dubai kan buat di Khalifa Menara Tower. Nah ini ditambah dengan sempit atau lapang, Itu kan gitu. keajaiban. Pada waktu sempit. Ada yang satu Dan murid pada waktu keajaiban lapang. dunia apa yang disampaikan itu? Satu sholat itu keajaiban dunia, berdoa itu keajaiban dunia. Kaget gurunya itu dengan jawabannya. Ini yang luar biasa tuh anak seperti itu. Itu cerdas, Pak. Cerdas. Bukan itu, bukan Menara Eiffel, bukan. Tapi ini sholat keajaiban. Yang lucu kalau ada anak ya tadi kan tidak salah siswa menjawab apa penyebab musibah yang ada di Indonesia. Jawabannya apa? Karena takdir Allah. Singkat. Wasik lah, ayo. Salah nggak siswa jawab begitu? Singkat. Kan tidak salah. Harus sesuai konteks cuman kasusnya. Ya betul. Kemudian nanti ditambahin Jadi foto kan di Facebook itu. Berat nih, RMI jawab kayak gini kan udah luar biasa. Kenapa ada musibah di Indonesia? Jawabannya karena takdir Allah. Muridnya Pak Jabat Aryadi. jawaban akidah kan ini, Pak. Iya. Akidah keyakinan. Tadi Pak Adi, guyon jawab kayak gini Pak Adi. Ayo, jawaban kelas berat. Betul, Nah, Ji. nanti- Karena apa yang terjadi di dunia itu karena Allah Nah, semua yang itu gitu. benar. Maka Ada kemudian guru nih baca langsung mereng dong. Tapi jalan dong, iya bener ya. Ya Jadi, benar memang. betul, Pak. Guru yang baik itu langsung memberikan jempol kepada muridnya. Iya. Bagus, Nak. Betul. Karena Allah lah yang semua membalik-baliknya. Nah, bagaimana proses Allah itu memberikan sebuah ujian cobaan. Nah, barulah kemudian. Jadi jangan kemudian langsung dibully. Itu guru ngomong takbir. Oh, jangan. Jangan, iya. Murid itu kita Iya. sanjung. Wah, benar nak itu. Betul, betul. Allah Maha Itu- Besar, Allah Maha Kuasa. Baru nanti secara di pelan-pelan. analisa. Nah, seperti itu. Kenapa? Ada lagi. Sunatullah. Pertanyaan matematika. Di halaman di nomor 10 yang terakhir, siswanya tidak bisa menjawab. Apa jawabannya? Wallahu a'lam. Oh, gitu. Aduh, hancur. Jadi Istilah itu tidak bisa dianalisa. Karena apa yang ilmu itu harus Nah, iya. pengetahuan ilmu Iya juga makanya biar Pak Haji. dunia. Itu kan Bukan jawabannya ilmu akhirat itu. jawabannya siswa yang tidak bisa menjawab. tapi ada lagi Wallahu Ji. a'lam. Di dalam bodoh-bodoh Itu ini ilmu mau akhirat, jangan dijawab. orang itu Keliru. akan menyampaikan atau mempersepsikan berdasarkan ilmu yang didapatkan. Contoh gini, ini penting. Contoh ini, ada yang kan bingung Pak, ditanya gurunya. Nah, temannya di belakang kan muridnya gitu. Gurunya tanya, ayo kamu maju. Ya, 2 ditambah 3 sama dengan. Bingung dia itu. Terus kemudian dia lihat temennya. Ini. Dada. Akhirnya apa? Ditulis tangan 5 Pak. Oh, gurunya tidak. Nah, maksudnya gurunya jangan langsung ngepres, gitu loh. Mungkin maksudnya dia itu 2 tambah 3 itu karena dia bingung. Terus lari temennya, maksud 5 itu tulisan 5 gitu loh. Kok malah ditulis tanggal 5 gini? Ya. Pak apa itu? Pelukis itu dulu. Ini jumlahnya 5. Pak Tino Sidin. Maksudnya bukan itu. Ingat, gitu loh. kalau nunjukkan gambar itu, Kan gitu. mesti bagus kan gitu. Tidak pernah jelek. Ya itu namanya memotivasi. Motivasi. Jadi Pak Tino Sidin. karena dia Jangan posisinya dipukul ilmunya karena itu. masih sebatas ilmu.
Bagus. Mau kemana? Jadwal. Oh, mari. Saya kan juga jadwal juga. Saya kan punya foto. Oh iya. Oh, tugas. Kata-kata hari ini Pak Haji. Muda-muda ini. Iya. Tidak punya foto, masih belum. Iya, untuk saya masih muda juga. Pak Ibnu masih menunggu tadi Nah, Masih menunggu ya? penutupan kata-kata hari ini Pak Haji. Kata dari ini adalah semangat. Hah? Kata-kata hari ini. Kata-kata singkat padat tapi Pesan-pesan. Tetap semangat. Jamaah apa? Subuh. Jemaah subuh. ubur-ubur ikan lele. Semangat li. Subuh itu kurang biasa. Tentu anu deh. Betul. Lek go ubur-ubur ikan lele, ayo mangan Tapi bubur tidak bareng lele. saya kan tidak biasakan besok dihasilkan besok di akhirat besok itu penting itu. Tapi orang yang bicara itu harus ikhlas, jangan sampai Jargoni. di dalam Serkoni po. ya, Serkoni itu jargon. Serkoni. Kalau ngomong harus anu jargoni. Karena tidak benar itu. harus sama Harus benar. sama. Tapi di antara muslim itu saudara, tidak ada jabatan, tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau sudah masuk masjid ya biasa tuh, saling menghormati itu. Jangan saling menggesek itu yang penting. Mana yang Tapi saya karena saling menggesek Pak. Yang boleh ATM itu. Karena sering kan dapat menggesek. 3 gitu, saling menggesek. Iya. Saya sama dapat 3 juga, saling menggesek. Aduh, Online tukaran. selentang. Online tukaran. Oleh tukar malam. Tapi tidak pernah tukar siang ya, tidak pernah ya. Siang ya ada juga waktunya toh Pak Ji. Oh iya. Tetap. Iya. tapi Tergantung situasi Pak Adi ya. Yes. Situasi. Kalau Jumat ya siang. Tidak ada uang. Jadi